Kalau zaman sekarang, orang masih menghafal Al-Quran, itu manfaatnya apa? Karena kayak Anda aja tadi kan, begitu Anda lupa, Anda langsung klik, keluar. Si Ali Imran, si Al-Maidah. Politikus Partai Solidaritas Indonesia, PSI, Ade Armando, mengonfirmasi bahwa dia ditunjuk sebagai Komisaris PT PLN Nusantara Power, PLNNP. Ia mengatakan baru mendapatkan informasi tersebut secara resmi pada Rabu, 2 Juli 2025. Saya dikabari secara resmi itu baru kemarin, dan tadi pagi serah terima jabatannya, kata Ade saat dihubungi. Kamis, 3 Juli 2025. Seorang pejabat PLNNP dan orang dekat Ade juga membenarkan informasi tersebut. Mantan dosen Universitas Indonesia ini ditunjuk jadi komisaris dalam Rapat Umum Pemegang Saham, RUPS, tahun buku 2024 yang berlangsung di Jakarta pada 19 hingga 20 Juni lalu. Kabar penunjukan Ade sebagai petinggi di anak usaha BUMN Setrum itu sempat beredar lewat sepotong dokumen hasil RUPS sejak Selasa 1 Juli 2025. Namun saat itu, Ade enggan membenarkan informasi tersebut. Alasannya, ia mengaku belum mengetahuinya secara langsung dari pihak PLNNP. Zaman sekarang kan orang bisa aja bikin itu. Makanya saya bilang, wah saya nggak bisa jawab itu, nggak bisa kasih komentar dulu, ujarnya. Ia mengklaim penunjukannya sebagai komisaris karena latar belakangnya di bidang komunikasi. Ia mengatakan akan menggunakan keahliannya untuk memberi saran dan mengevaluasi strategi komunikasi perusahaan. Prestasi-prestasi yang mengesankan dari PLNNP ini harus sampai kepada publik, kata dia. Ia mengaku mau menerima jabatan tersebut karena PLNNP adalah perusahaan yang bersih. Ia pun berkomitmen mengawasi kinerja perusahaan tersebut agar terhindar dari penyelewengan. Tapi yang paling utama adalah mengawasi agar kerja si pengurus. Ya, agar PLNNP ini bekerja secara akuntabel, transparan, mengikuti aturan, tidak korup, tidak menggunakan kekuasaan mereka, ujar dia. Berdasarkan catatan media, Ade Armando juga kerap mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang menuai reaksi tajam dari masyarakat. Berikut ini rangkumannya. 1. Penistaan agama 2017. Ditetapkan sebagai tersangka atas unggahan soal gaya membaca ayat suci. Allah kan bukan orang Arab. 2. Foto ulama beratribut Natal 2017 dilaporkan karena unggah foto Rizik Syihab dan ulama lain memakai atribut Natal, dianggap ujaran kebencian sara. 3. Menistakan hadis 2018. Dilaporkan FPI atas unggahan yang dinilai menghina hadis melalui akun Facebook. 4. Azan tidak suci, 2018. Menyebut azan bukan sesuatu yang suci dan hanya panggilan salat. Laporan diajukan ke Polda Metro Jaya. Laporkan Prabowo and Rizik, 2019. Melaporkan Prabowo atas dugaan hoaks Pilpres dan Rizik atas tuduhan penghasutan usai pemilu. 6. Organisasi Tarbiyah di UI, sebut Salam UI sebagai bagian dari Tarbiyah dan menerima dana kampus, menuai kritik dari kalangan akademik. 7. Sebut Anies Gubernur Jahat, 2019. Unggah gambar Anies sebagai joker dengan caption provokatif. Dilaporkan Fahira Idris karena dugaan pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik